Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 tentang penilaian menyimak dalam bahasa Indonesia kelas tinggi yang beranggotakan saya sendiri Anastasia dengan NIM 2086 206042 dengan nomor absen 9 dan rekan saya bernama Nafisa Nuarista Cendani dengan NIM 1986 206036 dengan nomor absen 1. Kami dari kelas 4F, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dosen pengampu kami yaitu Ibu Siti Nurhayati MPD atau biasa dipanggil dengan Ibu Neti. Baik, peta konsep presentasi kami yang pertama yaitu pengertian penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Yang kedua, perbedaan penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Yang ketiga, ada tes kompetensi menyimak. Dan yang keempat, ada penilaian kinerja pemahaman menyimak. Baik, yang pertama itu ada penilaian. Menyimak adalah kemampuan peserta tes untuk memahami isi wacana yang dikomunikasikan secara lisan langsung oleh pembicara atau sekedar rekaman audio atau video. Menurut Purwanti tahun 2008, secara umum, asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut kurikulumnya, program pembelajarannya, iklim sekolah maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Tujuannya adalah untuk menentukan hasil dari proses kegiatan belajar yang sudah dilakukan oleh siswa. Tidak hanya siswa yang menjalani proses penilaian, guru dan kepala sekolah juga menjalani proses tersebut dengan melibatkan pengawas dari institusi tertentu yang memiliki wewenang untuk memberikan penilaian kepada sekolah. Selanjutnya, ada pengukuran. Menurut Masijo tahun 1995, pengukuran sifat suatu objek adalah suatu kegiatan menentukan kuantitas suatu objek melalui aturan-aturan tertentu sehingga kuantitas yang diperoleh benar-benar mewakili sifat dari suatu objek yang dimaksud. Pengukuran dalam hal ini lebih melihat ke dalam kuantitas suatu objek. Pengukuran akan melihat dari sisi banyak atau tidaknya, berat atau tidaknya, panjang atau pendek, yang hasilnya berkaitan dengan angka. Berikutnya ada evaluasi. Evaluasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah evaluation. Grunlund tahun 1985 dalam Jali dan Puji Muljono tahun 2007 berpendapat bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Evaluasi dapat diartikan adalah kegiatan akhir dari serangkaian proses penilaian dan pengukuran. Hasil dari kedua proses sebelumnya itu dikaji secara sistematis sebelum menjadi sebuah keputusan. Keputusan diperoleh setelah melihat apakah tujuan yang sudah dirumuskan di awal kegiatan sudah tercapai atau belum. Berikutnya, ada perbedaan penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Yang pertama, dalam penilaian dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil pengukuran atau pengumpulan informasi sebelum membuat keputusan. Dalam pengukuran, dilakukan pertama kali sebelum melakukan proses selanjutnya, sedangkan evaluasi, kegiatan yang lebih kompleks, di mana mencakup pengukuran penilaian dan membandingkannya. Yang kedua, dalam penilaian hasilnya itu berupa kriteria dengan parameter tertentu. Dalam pengukuran adalah hasilnya itu berupa angka,
Sedangkan evaluasi hasilnya berupa pengambilan keputusan atas suatu hasil penilaian. Yang ketiga, berinteraksi dengan informasi yang telah dikumpulkan untuk diolah. Sedangkan pada pengukuran, itu interaksinya langsung dengan objek yang diukur. Dalam evaluasi, interaksinya dengan proses pengambilan keputusan terhadap suatu objek. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nafisa Nuarista Cendani. Kepada Nafisa dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Anastasia. Sasaran utama tes kemampuan menyimak adalah kemampuan peserta didik dalam memahami isi wacana yang sudah disampaikan secara lisan oleh guru. Tes menyimak dilakukan dengan memperdengarkan sebuah isi wacana. Lalu setelah wacana tersebut selesai disampaikan, guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait wacana tersebut. Dan adapun yang harus dipersiapkan guru dalam tes kemampuan menyimak yaitu media rekam, siaran langsung, atau sebuah wacana yang dibacakan langsung oleh guru. Kami mengutip pernyataan dari Brown di tahun 2004, membedakan menyimak dalam 4 golongan. Golongan yang pertama, menyimak intensif, yaitu menitik beratkan kepada komponen kebahasaan seperti fonem, kata, intonasi, dan lain-lain. Golongan kedua yaitu menyimak responsif, yang menitik beratkan kepada sebuah wacana singkat seperti salam, pertanyaan, perintah yang membutuhkan sebuah tanggapan singkat. Yang ketiga yaitu menyimak selektif. Pada menyimak selektif menitik beratkan kepada penekanan pada hal-hal tertentu seperti penamaan, bilangan, kategori, gramatikal, petunjuk arah, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu menyimak ekstensif, yang menitik beratkan kepada pemahaman pesan secara menyeluruh dari sebuah wacana. Misalnya, memahami topik utama, argumentasi. Selanjutnya ada jenis tes kemampuan menyimak. Yang pertama yaitu pertanyaan atau pernyataan singkat. Peserta didik diperdengarkan satu kalimat singkat, sementara sebuah jawaban disediakan oleh guru secara tertulis di lembaran yang lain. Adapun contoh soal yang akan dibacakan guru, misalnya, mengapa Anda datang terlambat hari ini? Adapun jawaban-jawaban yang kemungkinan bisa dijawab oleh anak, atau bisa juga guru memberikan sebuah pilihan untuk dipilih peserta didik mana jawaban yang paling tepat. A. Tadi pagi. B. Tidak ada masalah. C. Ibuku datang. Dan D. Beberapa jam lagi. Jika peserta didik menjawab pertanyaan ini dengan tepat, maka mereka sudah dapat menyimak dengan baik. Jenis tes kemampuan menyimak yang kedua yaitu dialog. Peserta didik diperdengarkan sebuah dialog pendek, sementara jawaban dari pertanyaan tersebut sudah disediakan oleh guru. Di sini saya mengambil sebuah dialog pendek antara anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Fit, saya dengar ibumu sakit. Maaf ya, saya tidak dapat menengok. Tapi bagaimana keadaannya sekarang? Anak perempuan pun menjawab,
sudah baik. Kemarin waktu pulang sekolah, saya cemas. Jangan-jangan ibu mengigau lagi. Tak taunya ibu sudah berhadapan dengan jahitannya lagi. Nah, di sini guru meminta siswa untuk menjawab sebuah pertanyaan yang berkaitan tentang dialog tersebut. Misalnya saya mengambil sebuah pertanyaan, apakah pekerjaan ibu sehari-hari? Lalu guru memberikan sebuah pilihan untuk mengetes kemampuan menyimak sang anak. A. Mengigau. B. Memasak. C. Menjahit. Dan D. Mendongeng. Jenis tes kemampuan menyimak yang terakhir yaitu ceramah. Peserta didik diperdengarkan sebuah ceramah singkat, sementara jawabannya sudah dituliskan di lembar jawaban yang lain. Selama ceramah diperdengarkan, peserta didik diperbolehkan untuk membuat sebuah catatan kecil yang dianggap penting. Setelah selesai ceramah diperdengarkan, lalu guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ceramah tersebut. Selanjutnya, penilaian kinerja dalam pemahaman menyimak. Untuk dapat menilai keterampilan menyimak, guru harus membuat instrumennya terlebih dahulu, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur menyimak. Saya mengutip menurut Nurgiantoro di tahun 2010, yaitu penentuan aspek yang dinilai dapat dibuat sendiri oleh guru tergantung pada kebutuhan sendiri dan untuk tingkat kepasihan dan tingkat penguasaannya ditunjukkan dengan angka 1 sampai 5 atau bisa juga dengan angka 1 sampai 4. Adapun arti dari nilai tingkatan tersebut secara umum adalah sebagai berikut. Untuk nilai 1, artinya kurang. Tidak ada unsur yang benar. Untuk nilai 2, kurang. Namun, ada sedikit unsur yang benar. Nilai 3, sedang. Jumlah antara unsur benar dan salahnya seimbang. Dan untuk nilai 4, baik. Ketepatan dengan sedikit kesalahan. Untuk nilai 5, sempurna atau tidak ada kesalahan. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan lebihnya kelompok kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.